Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun terlebih dahulu kita memuji mempermuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat pagi hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kehidupan kami untuk boleh mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Seluruh sidang jemaat Tuhan diberkati, hamba-Mu yang menyampaikan dipenuhi dengan urapan yang daripada Roh Kudus, sehingga setiap mulut lidah hamba-Mu diurapi, memperkatakan perkataan yang memberkati sidang jemaat Tuhan yang ada. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat pagi hari ini tema kita yaitu firman sebagai dasar, di mana pada saat pagi hari ini yang kita bahas adalah tetap teguh dalam menghadapi angin badai kehidupan. Kita dapat membaca ayat Alkitab kita yang tertulis di dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-24 sampai 27. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama seperti dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu.
Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama seperti orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak ada seorang pun yang ingin kehidupannya di dalam dunia ini berantakan. Kita menginginkan kehidupan yang kokoh, kehidupan yang kuat, kehidupan yang penuh dengan pengharapan dan diberkati oleh Tuhan. Adalah kerinduan setiap manusia yang ada di bumi ini. Di dalam Matius 7 yang sudah kita baca tadi, Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya juga, kepada kita sebagai orang-orang percaya, bagaimana membangun kehidupan yang kokoh, membangun kehidupan yang kuat dan diberkati. Walaupun kita tahu, sebagaimana manusia ketika manusia jatuh ke dalam dosa, artinya kita akan menghadapi badai kehidupan kita. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan kita bagaimana cara kita untuk tetap bertahan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan banyak sekali tantangan dan rintangan ini. Dari Matius 7 ayat 24-27 ini kita akan dapat belajar 3 kebenaran bagaimana kita membangun kehidupan yang kokoh dan tahan uji saat menghadapi badai kehidupan. Ada 3 kebenaran yang dapat kita pelajari untuk kita dapat bertahan dalam menghadapi kehidupan. Yang pertama, yaitu membangun kehidupan yang kokoh di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan adalah dasar dari kita berharap kepada Tuhan. Untuk kita tetap kuat dan tetap bertahan di dalam dunia ini, kita perlu yang namanya pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan. Di dalam Matius 7 ayat 24 kita baca, Tuhan Yesus berkata kepada kita bahwa orang-orang yang mendengarkan perkataannya dan melakukannya sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Mendengarkan firman Tuhan, lalu melakukan kebenaran firman Tuhan tersebut adalah ciri orang Kristen yang taat dan dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Ketika kita mendengar, lalu melakukan apa yang Tuhan katakan, artinya kita taat kepada apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan katakan di dalam setiap kehidupan kita. Karena kita tahu firman Tuhan adalah pedoman atau seperti pengarah dalam setiap kehidupan kita di bumi ini, yang akan mengarahkan kita. Bagaimana kita supaya ketika kita menghadapi situasi-situasi yang sulit, Tuhan mengajarkan kita untuk tetap bertahan di dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam Alkitab ini banyak sekali pelajaran-pelajaran yang dapat kita dapatkan untuk kita dapat pakai, kita pergunakan dalam kehidupan kita dalam menghadapi tantangan dan rintangan. Dan ketaatan kepada firman Tuhan inilah yang membuat kehidupan kita kokoh, kuat dan diberkati di dalam Tuhan. Dan yang kedua, yaitu kehidupan yang kokoh karena menaati firman Tuhan membuat kita tetap kuat menghadapi badai kehidupan. Kita baca di dalam Matius 7 ayat 25 dikatakan bahwa kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu rubuh sebab didirikan di atas batu. Ketika kita tidak mendirikan, dasar kita tidak didasari oleh kebenaran firman Tuhan, kita akan mudah goyah. Mengapa banyak sekali kasus-kasus yang kita dengar seperti kasus bunuh diri, kasus mengakhiri hidupnya tidak dapat kuat untuk menahan badai kehidupannya. Karena apa? Karena mereka tidak memiliki dasar kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka tidak memiliki pengharapan sehingga mereka mengakhiri kehidupannya. Tentu saja kita sebagai manusia akan menghadapi yang namanya tantangan dan rintangan. Badai kehidupan pasti akan melanda dan menerpa setiap orang. Tetapi orang-orang yang hidupnya mau menaati firman Tuhan dan tetap kokoh dan kuat saat menghadapi badai kehidupan. Orang-orang yang menaati firman Tuhan seperti mendirikan rumah di atas batu, sehingga badai apapun yang datang dalam rumah itu, seperti hujan, deras maupun banjir, ketika dasarnya adalah batu, dia tidak akan goyah. Begitu juga dengan kehidupan kita. Ketika dasar kita adalah firman Tuhan, kita tidak akan pernah goyah. Karena ada Yesus yang akan menolong dan menopang setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Dan yang ketiga adalah kehidupan yang rapuh dan lemah terjadi karena tidak mentaati firman Tuhan. Nah, ketika kita tidak taat dengan apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan firmankan, ini akan membuat kita akan semakin lemah, rapuh dan lemah, di mana kita tidak mentaati firman Tuhan.
Orang-orang yang tidak menaati firman Tuhan akan sangat mudah jatuh ke dalam dosa, bahkan akan mudah dengan rayuan-rayuan yang tidak berasal daripada Tuhan. Dan itu yang akan membuat mereka goyah dan runtuh. Di dalam Matius 26 dan 27 dikatakan bahwa, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Orang yang tidak menaati kebenaran firman Tuhan disebut orang yang bodoh. Kenapa disebut orang yang bodoh? Sudah ada pengarah tetapi tidak melakukannya, maka kehidupannya akan lemah dan rapuh. Marilah kita menjadi orang-orang yang bijaksana, yang mau mencintai kebenaran firman Tuhan, dan yang mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi inti dari semuanya itu ya adalah, yang pertama, membangun kehidupan yang kokoh terjadi karena kita menaati firman Tuhan. Yang kedua, kehidupan yang kokoh karena menaati firman Tuhan membuat kita tetap kuat menghadapi badai kehidupan. Dan yang ketiga yaitu kehidupan yang rapuh dan lemah terjadi karena tidak menaati firman Tuhan. Untuk kita dapat tetap kuat menghadapi angin badai kehidupan kita, marilah kita tetap taat kepada kebenaran firman Tuhan. Kita harus mendasari kehidupan kita di atas kebenaran firman Tuhan, taat dengar-dengaran sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat, pribadi yang dapat menjadi berkat, yang boleh memberkati banyak orang. Demikianlah kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan. Biarlah kami boleh tetap kuat di atas kebenaran firman Tuhan, sehingga kami boleh tetap berdiri teguh di tengah amukan badai kehidupan yang menerpa setiap kehidupan kami. Tuhan, kami percaya pertolongan Tuhan selalu ada menjadi milik bagian kami. Di sepanjang hari ini kami serahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan. Berkati dan lindungi kami. Kami mau berjalan dan kami mulaikan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Di dalam